Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filika Damayanti Surambaya Bunga dengan NIM H0812313036 dari kelompok 1. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai analisis dan optimasi portofolio saham menggunakan model indeks tunggal dan indeks share trainer. Pada pembahasannya mengenai model indeks tunggal, indeks share, dan indeks trainer. Untuk latar belakangnya, investasi memainkan peran penting dalam pengelolaan aset keuangan untuk menghasilkan pendapatan dengan keputusan investasi yang tepat bergantung pada analisis ekuitas dan portofolio. Untuk tujuannya ada di sini, dan untuk batasan masalahnya ada ini. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk langsung ke dalam pembahasan. Portofolio optimal adalah kombinasi aset dalam memanajemenkan portofolio untuk memaksimalkan hasil investasi sesuai dengan toleransi risiko investor. Yang pertama, untuk mencarinya itu yaitu menghitung return saham individual. Nah, return saham individual ini menunjukkan seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari investasi saham selama periode tertentu. Berikut adalah rumusnya. Kemudian, menghitung expected return saham dengan menggunakan indeks tunggal. Nah, expected return ini memberikan gambaran tentang rata-rata keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut berdasarkan return in history-nya. Ini merupakan rumus ekspektasi saham dengan mencari dengan rata-rata. Berikut adalah tabel yang berisi ekspektasi return dan return saham individual. Nah, pada tabel terlihat bahwa return tertinggi itu dimiliki oleh BRPT. Kemudian menghitung return market. Return pasar adalah tingkat keuntungan atau kerugian keseluruhan pasar yang diukur melalui indeks pasar yang mencerminkan kinerja sekumpulan saham. Berikut adalah rumusnya menggunakan indeks pasar. Kemudian menghitung ekspektasi market, ini mencerminkan seberapa besar keuntungan yang diharapkan seorang investor dari berinvestasi di pasar secara keseluruhan. Berikut adalah rumusnya, yaitu rata-rata dari return market. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian yaitu menghitung alfa dan beta dari masing-masing saham. Nah, alfa ini digunakan untuk mengukur kinerja portofolio saham dibandingkan dengan harapan dari saham dari pasar. Kemudian ini adalah rumus alfa dan ini rumus beta, yang dimana beta ini membantu investor memahami seberapa besar pengaruh pergerakan pasar terhadap kinerja saham individual sehingga mereka bisa menilai risiko dan potensi return lebih akurat. Berikut adalah tabel yang berisi alfa, beta. Nah, dari tabel didapat bahwa beta tertinggi itu adalah Bank Jago yang menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap pergerakan pasar, sedangkan yang paling rendah itu ACES yang menunjukkan sensitivitasnya itu lebih rendah. Jadi adalah tabel yang berisi alfa. Nah, dari tabel menunjukkan bahwa alfa positif itu ada 20 dan alfa negatif itu 22. Nah, alfa negatif ini menunjukkan harapannya itu tidak portofolionya itu tidak sebanyak yang diharapkan. Kalau positif itu berarti portofolionya itu lebih baik dari yang diharapkan. Kemudian adalah variansi saham individu, yang dimana variansi return individual itu mengukur volatilitas atau risiko dari return setiap saham. Nah, kalau variansi market itu mencerminkan volatilitas pasar secara keseluruhan. Ini adalah rumus variansi market dan ini rumus variansi individual. Kemudian menghitung variansi kesalahan residual. Semakin kecil variansi kesalahan residual, maka semakin baik model dalam memprediksi return saham. Sebaliknya juga. Ini adalah rumusnya. Ini adalah tabel yang berisi variansi individual, variansi market, dan variansi kesalahan residual. Pada tabel nilai saham individual terkecil itu ada BBCA, nilai variansi market itu ada 0,005943, kalau variansi residual itu terkecil ada BBCA dan terbesar ada ARTO. Kemudian menghitung exit return to return saham dan exit return to beta, yang dimana exit return itu digunakan untuk mengukur seberapa besar return yang bisa didapatkan dari aset bebas risiko. Kalau exit return to beta itu digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu investasi dalam menghasilkan keuntungan tambahan. Berikut adalah rumus exit return, dan ini exit return to beta. Berikutnya tabelnya. Nah, pada tabel dilihat bahwa saham yang memiliki RB terbesar itu adalah KLBTF dan ERB dengan terkecil itu adalah PGAS. Kemudian adalah menghitung nilai AI. Nah, nilai AI ini berguna untuk
membantu investor melihat seberapa baik performa saham dalam memberikan return tambahan. Itu rumusnya. Dan DI ini menunjukkan seberapa besar risiko sistematis yang dimiliki oleh sekuritas tersebut. Ini adalah cut-off rate atau CI yang digunakan untuk menentukan nilai unique cut-off point atau C bintang. Jadi, C bintang ini berguna buat investor sebagai acuan dalam memilih saham yang paling layak untuk diinvestasikan. Untuk itu, nilai CI tertinggi menunjukkan bahwa sekuritas tersebut memberikan return yang terbaik dibandingkan dengan risikonya. Untuk itu, nilai C bintang itu adalah CI tertinggi. Ikut adalah nilainya, sehingga diperoleh bahwa CI tertinggi itu adalah jasa marga, sehingga itulah yang menjadi C bintangnya. Untuk menentukan kandidat saham yang dapat membentuk portofolio optimal, itu dilihat dari nilai ERB-nya itu harus lebih besar daripada C bintang. Nah, ini adalah perbandingannya. Dilihat bahwa yang optimal itu ada 10, yang garis merahi warna merah itu adalah 10 paling tinggi. Ada yang optimal di bawah juga, dan yang tidak terisi optimal itu karena ERB-nya negatif. Kalau ERB-nya negatif itu berarti bergerak berlawanan arus pasar. Untuk menghitung nilai WI dan ZI. Nah, nilai ini itu digunakan untuk membagi proporsi saham. Dapat dilihat bahwa proporsi saham terbesar itu adalah Jasa Marga dan yang paling kecil itu adalah Gotoh. Kemudian menghitung alfa, beta, portofolio, dan variasi kesalahan residual saham dengan rumus begini. Nah, beta ini mengukur sensitivitas return emiten terhadap pergerakan pasar. Kalau alfa menunjukkan kelebihan return yang dihasilkan. Kalau potensi residual error itu mencerminkan risiko unik atau spesifik dari emiten yang tidak dijelaskan. Berikut adalah tabelnya. Alfa portofolio menunjukkan kelebihan return seperti JSMR dan Gotoh. Seterusnya. Untuk menghitung return ekspektasi portofolio, nah menghitung return ekspektasi portofolio ini adalah menunjukkan seberapa besar keuntungan yang kita harapkan bisa kita dapatkan dari portofolio investasi kita di masa depan. Untuk menghitung risiko portofolio ini berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan nilai portofolio kita tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi yang sudah kita hitung. Berikut adalah rumusnya, dan berikut adalah nilai dari expected return portofolio itu adalah 3,2698 dan risiko portofolio itu 0,3991. Kita masuk ke dalam indeks Sharpe. Nah, indeks Sharpe ini adalah metode untuk mengukur kinerja portofolio dengan menggunakan dua indikator utama, yaitu pengembalian yang diharapkan dan standar deviasi. Kemudian ada indeks Traynor yang mengukur premi risiko portofolio, yaitu selisih antar pengembalian portofolio dibandingkan dengan beta portofolio. Dari pertemuannya diperoleh bahwa indeks Sharpe itu sebesar 0,44089069 yang menunjukkan bahwa nilainya itu lebih tinggi dari indeks Traynor. Jadi, indeks Sharpe itu metode yang paling efektif dalam menilai kinerja portofolio. Pada kesimpulannya, penelitian saham-saham ini yang masuk ke dalam portofolio optimal dipilih berdasarkan ERB-nya itu harus lebih besar atau sama dengan C bintang, yaitu ada Gotoh, MEDC, BRPT, BMRI, BBNI, BRIS, BBRI, JSMR, BBCA, dan ICBP. Proporsi terbesar itu ada pada JSMR, dan yang paling kecilnya itu adalah Gotoh. Portofolio menghasilkan efek return terbesar yaitu sebesar 3,2698 dengan resiko 0,3391. Kemudian dari sini juga diambil kesimpulan bahwa indeks Sharpe itu lebih efektif digunakan untuk menilai kinerja portofolio. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terlalu kecepatan, mohon dimaafkan juga. Terima kasih, selamat sore.